చచ్చిపోదాంరా అలాగే. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Masih di alur cerita film India ya guys. Ya karena Mimin tidak bisa move on dari film action komedi yang berasal dari pemilik bahasa Telugu ini. Vinaya Vidya Rama adalah film yang menceritakan tentang kehidupan 4 anak yatim di mana masa kecil mereka sering mengalami kekerasan di jalanan. Hingga suatu hari, dia menemukan bayi laki-laki yang ditinggal orang tuanya. Tapi bayi itu juga yang mengubah kehidupan 4 anak yatim itu. Nah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Scene dimulai dan memperlihatkan keempat anak yatim tanpa tempat tinggal sedang mencari rongsok. Mereka makan dengan memungut sisa makanan orang. Sebenarnya, semangat belajar mereka tuh sangat tinggi. Mereka menemukan buku untuk dipelajari. నేను చదువుకుంటానండి. Tapi sayang, tukang rongsok memaksanya agar menjualnya. Kehidupan mereka berempat seakan tanpa tujuan, tanpa kehangatan orang tua, tanpa kehangatan seorang ayah ibu yang mengkhawatirkan kondisi mereka. Saat mereka bangun di pagi hari, mereka selalu disambut pukulan polisi dan mengusir mereka. Mereka berpindah untuk berteduh, tapi mereka selalu diusir dengan kasar. Suatu ketika tanpa sengaja mereka melihat pembunuhan. Pembunuh itu khawatir kejahatannya akan terungkap sehingga memutuskan mencari mereka sampai dapat untuk dibunuh. Mereka berlari tunggang langgang sampai akhirnya bersembunyi di balik pohon yang tumbang. Scene berlanjut di keesokan hari. Mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka setelah takut mati dari preman. Saat hendak melakukan bunuh diri di jalur kereta api, mereka mendengar suara bayi menangis di semak duri di dekatnya. Setelah dapat mengambil bayi itu, mereka mengetahui bahwa bayinya digigit semut hingga berdarah dan mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter bertanya, "Bayi siapa ini?" Mereka menjawab, "Saudara kami." Singkat cerita, setelah bayi itu pulih, sang dokter berkata agar mereka memberikan adik mereka susu. Karena bayi itu lapar dan menanyakan di mana ibu mereka. Lalu mereka mengaku kalau sebenarnya mereka anak yatim piatu. Mereka bekerja mengumpulkan memo dan bayi itu baru saja mereka temukan. Bayi itu juga membuat mereka hidup setelah ingin mati. Oleh sebab itu, mereka akan merawatnya dengan sepenuh hati. Sang dokter yang terenyuh mendengar pernyataan mereka pun lalu menawari mereka tinggal di gudang rumah sakit. Dan semenjak itu pula mereka merawat bayi yang mereka temukan itu dan memberi nama Rama. Suatu hari mereka juga hampir diculik penjahat yang ingin membunuh mereka kala itu. Tapi untung penjahat itu ditangkap untuk dipenjara. Singkat cerita, Rama pun sudah mulai tumbuh kanak-kanak dan bersekolah. Tapi konflik pun terjadi. Mereka akhirnya ditangkap penjahat yang sudah keluar dari penjara. Dia marah dengan mereka karena mereka membuatnya di penjara selama 5 tahun lamanya dan akan membunuh mereka. Saat hendak membunuh salah satu dari mereka, Rama datang melempar batu. Itu memancing penjahat dan langsung menghampirinya. Tapi Rama ini punya anugerah kekuatan super yang hanya dimiliki di film India. Sang adik menikam burung kesayangan penjahat hingga penjahat itu meninggoy. Suster yang mengetahui Rama sudah menikam penjahat dan langsung melaporkannya ke dokter. Dokter pun juga langsung menghampiri Rama. Dokter berkata, "Hei Rama, apa ini?" Rama menjawab dengan tegas, "Mulai hari ini mereka akan belajar dan aku akan bekerja." Dokter menanyakan hal yang sama, tapi Rama tetap menjawab hal yang sama juga. Dari pernyataan Rama, akhirnya kakak-kakak mereka diantar mendaftar sekolah oleh dokter. Kepala sekolah bertanya, "Siapa mereka?" Dokter menjawab, "Mereka adalah anak yatim, tapi mulai saat ini kelimanya adalah anak saya sekarang. Tapi yang akan belajar di sini adalah mereka berempat." Scene pun berlanjut. Kini mereka semua sudah dewasa dan ini adalah kakak ipar Rama dari keempat kakaknya itu. Di saat para kakak sedang berdoa, Rama malah berperang di padang tandus. Rama membabat habis anak buah seseorang. Sampai si pemimpin itu datang menghampiri Rama. Saat mereka berdua lari dan saling menghampiri satu sama lain, Rama menebas musuhnya itu hingga lampu tidur pun pecah. Ternyata Rama hanya mimpi aja guys. Kakak Gayatri menanyakan apa yang terjadi. Para keponakan dengan kompak berkata, "Paman terjatuh dan bermimpi membunuh seseorang."
Kak Gayatri memarahi Rama karena membunuh seseorang walaupun itu hanya dalam mimpi. Kakak berkata, kejahatan tetap kejahatan bahkan dalam mimpi. Lalu Rama malah dihukum, yakni memasakkan sayuran untuk kakak-kakaknya. Saat Rama sibuk memasak, tiba-tiba cewek seksi, tetangga baru mereka, datang bersama kawan-kawannya. Dia bernama Saranya dan biasa dipanggil Pinky. Dia datang untuk mengundang keluarga mereka di acara pesta ulang tahunnya. Today is my birthday. Oh, happy birthday. Pinky juga mengundang Rama yang dia kira koki agar datang untuk bantu-bantu masak. Dan mereka pun bersiap-siap pergi menghadiri pesta itu. Scene berpindah di pesta ulang tahun Pinky. Terlihat Rama mengenakan setelan jas mahal yang membuatnya semakin terlihat mewah. Hingga tarian goyang lantai dansa pun diputar. Scene berlanjut, terlihat seorang mata-mata yang sudah menemukan Rama dan keluarganya dan langsung menghubungi Sangkar. Sangkar adalah seorang inspektur polisi yang berpihak pada kejahatan. Dia termasuk anak buah Raja Bai, sang pemimpin organisasi kriminal. Syakar memberikan tugas kepada anak buahnya itu untuk menyelidiki di mana Rama dan keluarganya tinggal. Di scene lain, terlihat seorang kepala menteri yang bernama Mahesh. Beliau di sini orang baik ya guys. Dia mendapat laporan dari asistennya tentang seorang petugas pemilu yang selama ini dia cari. Lalu beliau menyuruh asistennya untuk tidak mengganggunya dalam 1 jam mendatang. Beliau lalu membuka sebuah buku yang di dalamnya berisi data yang dia cari. Tiba-tiba beliau terkejut setelah melihat foto itu. Foto itu adalah foto kakak Rama yang bernama Bhuvan Kumar. Lalu beliau teringat sesuatu. Kala itu di kota Visakhapatnam yang damai menjadi panas karena adanya pemilu. Partai Padi memperkenalkan kandidatnya. Dan Partai Banteng pun memperkenalkan kandidatnya juga. Di mana saat itu Bhuvan Kumar telah ditunjuk secara khusus sebagai petugas pemilu. Bhuvan Kumar mendapat laporan. Di perbatasan Chhattisgarh terdapat truk yang mencurigakan. Truk itu berisikan uang triliunan. Kumar memerintahkan menangkap mereka dan menyita uang itu. Ternyata truk itu milik Partai Banteng. Si kandidat Partai Banteng yang bernama Balem Balaram mendatangi Kumar. Dia menyogok Kumar agar mau melepaskan uang itu karena uang itu adalah miliknya. Balem Balaram mengira Kumar mau disogok. Kumar malah menyuruh petugas untuk menyita barang bukti kecurangan dari pihak Banteng dan akan mendiskualifikasi partai mereka. Balaram pun seketika emosi. Dia tidak terima dan mengamuk. Balaram berkata kalau dirinya sudah menyiapkan seorang bajingan yang akan membunuh Kumar dan semua keluarganya juga akan terbunuh. Ternyata Balaram tidak tahu kalau Rama, si adik Kumar, sedang menghajar anak buah Balaram yang akan membunuh keluarga mereka. Rama membabat habis para pandai besi sekaligus anak buah Balaram. Hingga keanehan pun terjadi. Rama memukul salah satu penjahat itu sampai di meja Kumar hingga meja itu hancur. Rama lantas menampar Balaram dengan keras, menendangnya, merobek bajunya dan mendorongnya hingga keluar gedung. Kejadian itu juga direkam oleh wartawan. Inspektur polisi datang dan menegur Kumar. Polisi itu berkata, saudaramu harus ditangkap karena memukul calon kandidat kepala menteri yang tidak lain adalah ipar dari Pak Pasuram, seorang kepala Partai Banteng. Sang polisi itu lalu mendatangi Pasuram dan berkata kalau Rama dan Kumar akan meminta maaf kepada mereka agar masalah itu tak berlanjut. Tak lama Rama dan keempat kakaknya datang. Kumar berkata, aku membawanya untuk meminta maaf pak. Tapi Rama malah tak menghiraukan dan asyik dengan telepon genggamnya. Lalu Kumar menyuruh adiknya itu menulis surat permintaan maaf. Lalu Pasuram malah menyuruh mereka membungkukkan badan dan menjilati sendalnya. Tentu saja Rama kesal dan menghajar seorang anak buah Pasuram. Pasuram yang kesal menanyai Rama tentang siapa dirinya. Pasuram menyebut nama lengkapnya. Rama tidak peduli. Rama juga malah menyebut nama lengkapnya. Pasuram mengancam Rama dan akan membuatnya kencing di celana. Rama lantas mendekati Pasuram dan akan membuka resleting celananya. Anak buah Pasuram akan menyerang Rama dengan pedang mereka. Tapi Rama dengan sigap mengambil pedang mereka, mematahkannya hanya dengan kaki. Dan anehnya, pedang anak buah Pasuram sudah menusuk diri mereka sendiri. Dan Rama pun pergi. Scene berganti, Rama dibawa keluarganya untuk pergi melamar seorang wanita cantik. Ternyata ayah wanita itu teman Kumar yang bernama Tuan Darmenda dan istrinya bernama Pupi. Mereka dipersilahkan duduk di ruang tamu. Anak Tuan dan Nyonya Darmena bernama Baby. Wanita ini berbadan ideal,
berkulit putih mulus, menawan, dan rajin berolahraga. Sang ibu memberikan syarat